di dalam Alkitab, ya, dia sebagai salah satu garis keturunan dari lahirnya Yesus. Saya tidak berpanjang-panjang ya, mempersilahkan penginjil Abraham untuk melanjutkan pembahasannya. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak Abraham. Baik, terima kasih Pak TKP untuk pendahuluannya. Kita akan masuk dalam pengantar kitab Hakim-Hakim dan Rut. Gema ya Pak Abraham, maaf. Oh ya, ini soalnya pakai dua device. Iya, agak dekat sini. Oh ya, berdekatan. Bentar, nanti posisi kamu saya jauh. Ya, terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam pengantar kitab Hakim-Hakim dan Rut. Apakah suara saya cukup jelas kedengaran? Jelas, Pak Abraham. Ya. Ya, jadi dari slide pertama ini saya mengambil gambar benang kusut. Jadi sebenarnya kitab Hakim-Hakim itu kalau mau diibaratkan sebagai sebuah gambar itu kira-kira seperti benang kusut. Kenapa benang kusut? Kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Nah, jadi rekan-rekan, biasanya kalau di masa-masa kita sekolah, kita itu belajar dengan tekun, kita serius, kita tidak ngobrol. Biasanya kalau ada gurunya yang hadir di ruangan, apalagi kalau gurunya galak. Nah, tapi kalau misalnya, ini fenomena di anak-anak zaman now ya, ketika gurunya belum masuk kelas, ini nih. Jadi ini anak-anak SD ini mereka gambar-gambar, mungkin buat rekan-rekan yang masih mendampingi anak-anaknya nonton anime Naruto. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Jadi ada orang-orang yang anak-anak SD ini mereka gambar-gambar di papan tulis, kemudian mereka bergaya-gaya seolah mereka lagi bertarung dengan tenaga-tenaga dalam. Ini bayangkan ya, ini kalau lagi nggak ada gurunya, ya begini nih suasananya. Dan yang lebih parah lagi, ini salah satu contohnya di satu sekolah, bahkan ketika nggak ada guru, siswanya masuk pakai motor. Motornya dibawa masuk ke ruangan kelas. Jadi benar-benar kacau sekali ya. Ketika suasana kelas nggak ada gurunya, maka anak-anak bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang bisa dibilang bikin pusing. Nah, itulah kira-kira gambaran dari kitab Hakim-Hakim. Yaitu kitab Hakim-Hakim ini kemungkinan besar ditulis pada zaman Raja Daud ataupun untuk mengharapkan adanya pemimpin seperti Daud. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Dan nanti kalau rekan-rekan mau membaca ulang kitab Hakim-Hakim, rekan-rekan akan mendapatkan sebuah pola yang berulang dari bangsa Israel ini. Yaitu apa? Ketika mereka sudah mulai tenang kehidupannya, hakimnya mati, maka mereka kemudian mulai lagi tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala, sehingga akhirnya kemudian datanglah musuh, mengalahkan mereka, menjajah mereka, menindas mereka, dan kemudian bangsa Israel berseru kepada Allah, barulah Allah kemudian menghadirkan hakim, hakim-hakim ini kemudian membebaskan orang Israel, dan kemudian mereka hidup tenang. Ketika hidup tenang, mereka kemudian kembali lagi menyembah berhala. Begitu terus siklusnya. Ada pola yang berulang. Nah, jadi selama ada hakim yang dimunculkan Allah, bangsa Israel hidup tenang. Nah, tetapi memang kelemahan sistem hakim adalah di dalam kitab Hakim-Hakim ini, hakim yang memimpin Israel itu terbatas di sukunya saja. Dia tidak memimpin kepada keseluruhan suku Israel, karena seluruh suku Israel ini sudah tersebar ke berbagai macam tempat. Lain halnya ketika Musa yang memimpin Israel. Ketika Musa memimpin Israel, bangsa Israel itu berkumpul di satu tempat bersama-sama. Demikian juga ketika Yosua memimpin bangsa Israel itu masih berkumpul di satu tempat, baru kemudian nanti setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akan menyebar sesuai dengan pembagian tanah yang sudah diatur. Sehingga memang dibutuhkan seorang raja. Nah, nanti rekan-rekan kalau nanti mau baca lagi, kira-kira pembagian kitab Hakim-Hakim ini bisa dibagi menjadi 3. Jadi mulai pasal 1 sampai 3 itu menggambarkan kekacauan bangsa Israel dalam menguasai dan menduduki tanah Kanaan. Mereka saling tunjuk, mereka saling bingung siapa maju duluan, si ini duluan, dan seterusnya.
Nah, kemudian mulai pasal 3 ayat 7 sampai pasal 16 ayat 31, pengulangan kisah bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah terus-menerus terjadi. Nah, mulai pasal 17 sampai pasal 21 itu sudah ada petunjuk yang jelas. Kebutuhan adanya raja di Israel agar Israel tidak kacau. Nah, kenapa kemudian tadi disimpulkan bahwa penulisan kitab Hakim-Hakim terjadi pada zaman Raja Daud karena apa? Karena kitab Hakim-Hakim ini mau menjelaskan bahwa penting sekali dibutuhkan seorang raja. Nah, cuma repotnya raja sebelum Daud adalah Saul. Nah, kerajaan dia tidak terlalu bagus. Nah, kerajaan sesudah Daud juga nggak terlalu bagus. Misalnya Salomo, meskipun itu masa damai, tapi Salomo menyembah berhala. Nah, jadi rekan-rekan, kalau kita lihat kenapa akhirnya diduga penulisan kitab Hakim-Hakim ini pada zaman raja-raja atau pada zaman Raja Daud khususnya, kalau rekan-rekan lihat ada pola yang berulang, ada kalimat yang berulang, misalnya pasal 17 ayat 6, pasal 19 ayat 1, pasal 21 ayat 25. Dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Nah, akibatnya apa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pasal 19 ayat 1 ini contoh konkretnya. Ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Seorang Lewi biasanya adalah satu suku yang memang dikhususkan Allah untuk nantinya, khususnya dari suku Lewi ini ada keturunan dari Harun, di mana mereka pasti akan ditunjuk menjadi imam. Berarti suku Lewi adalah ibaratnya suku dari rohaniawan-rohaniawan. Tapi di dalam pasal 19 ini dikatakan ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Jadi bisa dibayangkan bahkan seorang Lewi pun berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri sehingga dia sudah punya istri tapi dia ngambil juga seorang gundik. Bayangkan seorang rohaniawan punya selingkuhan. Nah, itulah gambarannya, kacaunya ketika tidak ada raja. Nah, pasal 21 dan 25 juga menutup kitab Hakim-Hakim dengan mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau tidak ada raja, apalagi raja yang baik, raja yang berkenan di hadapan Tuhan, maka setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kenapa demikian? Pandangan sendiri. Nah, Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, buat orang bodoh, pandangan dan jalan dia itu benar. Tapi padahal yaitu anggapannya dia aja. Jadi the way, kalau dalam bahasa Inggris ya, the way of a fool is right in his own eyes. Jadi jalan hidup orang bodoh itu benar menurut pandangannya sendiri. Jadi sama dengan di dalam bagian-bagian tadi, bagaimana orang-orang bodoh itu, orang bodoh di sini maksudnya bukan orang yang tidak cerdas secara intelektual. Orang bodoh yang maksud adalah orang bebal. Kalau orang itu sudah bebal, maka matanya hanya akan memandang apa yang menurut dia baik dan benar. Nah, tapi pada intinya, entah kita orang yang bebal ataupun tidak, Amsal 21:2 mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya, kalau kita mau bertanya, saya harus kemana jalan hidupnya? Kita harus meminta Tuhan yang menuntun dan mengarahkan. Tidak bisa menurut kehendak kita sendiri. Kalau menurut kita sendiri, kita akan kacau. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau bukan Tuhan yang mengatur hidup kita akan kacau. Kalau setiap keputusan yang kita ambil tidak pernah bertanya kepada Tuhan, pasti hidup kita akan kacau. Kenapa? Kalau di dalam Kejadian pasal 1, ini sudah saya dapatkan gambar yang sangat mendukung. Jadi kalau rekan-rekan lihat hari pertama terang dan gelap, hari kedua itu ada cakrawala ya, langit dengan laut, hari ketiga daratan. Nah, hari keempat, benda-benda langitnya. Hari kelima, binatang-binatang di udara dan di air. Hari keenam, binatang di darat dan manusia. Jadi kalau rekan-rekan lihat, kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ini, ternyata ada semacam pola yang teratur. Jadi teratur kenapa? Begini, ini yang lucu. Hari pertama terang dan gelap. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu hari pertama sudah selesai? Kan kita butuh penunjuk waktu. Nah, penunjuk waktu di dalam kehidupan kita adalah benda-benda langit, yaitu matahari dan bulan misalnya.
Nah, tapi hari keempat baru ada matahari dan bulan. Kalau gitu gimana dong solusinya? Nah, jadi saudara, di dalam bagian ini yang mau ditekankan bukan sekedar satu hari itu 24 jam atau tidak, melainkan kalau saudara perhatikan, ketika hari pertama terang dan gelap, maka hari keempat benda-benda langitnya. Matahari untuk yang terang, bulan untuk yang gelap. Hari kedua, laut dan langit. Hari kelima, binatang di laut dan binatang di udara. Hari ketiga, daratan. Hari keenam, daratan dan binatang di darat dan manusia. Jadi hari pertama sampai ketiga, Allah menciptakan wadahnya dulu, rumahnya dulu, tempatnya dulu. Baru kemudian hari keempat sampai keenam, Allah ciptakan isinya, penghuninya. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini bagaimana Allah menciptakan dunia ini secara teratur, di dalam keteraturan. Makanya kalau kita misalnya datang ke hutan, tiba-tiba di tengah-tengah hutan ada taman yang sangat rapi, kita pasti tahu, oh ini ada orang nih yang bikin. Jadi, kalau sesuatu dari berantakan menjadi teratur, pasti ada orang yang membuatnya teratur. Kalau dunia ini berantakan kemudian bisa menjadi teratur, pasti Allah yang membuatnya teratur. Nah, jadi saudara, dalam bagian ini, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Allah, hidup kita pasti akan berantakan. Nah, kenapa? Manusia membutuhkan raja. Jadi intinya di dalam kisah kita ini, di dalam kitab Hakim-Hakim, manusia membutuhkan raja. Nah, kita memang pengennya bebas, punya kehendak bebas. Nah, apa sih kehendak bebas? Atau apa sih kebebasan itu? Nah, kebebasan artinya kita bebas dari sesuatu. Bebas itu adalah sebuah kondisi di mana kita bebas dari sesuatu hal sehingga kita bebas untuk sesuatu hal yang lain. Nah, itulah pengertiannya kebebasan. Ya, jadi tidak ada yang namanya bebas benar-benar bebas. Kita bebas dari sesuatu sehingga kita bebas untuk yang lain, artinya kita bebas dari sesuatu dan terikat untuk sesuatu yang lain. Kita bebas melakukan berbagai kegiatan, keputusan, tapi kita tidak bebas dari konsekuensi keputusan kita. Nah, jadi kalau mungkin di antara rekan-rekan ada yang belajar teologi lebih dalam misalnya, ada yang namanya kehendak bebas, maka kalau kehendak bebas itu artinya manusia itu ingin bebas dari sesuatu sehingga bebas untuk sesuatu yang lain. Jadi bebas dari sesuatu hal sehingga bebas untuk sesuatu yang lain. Nah, ketika manusia berdosa, maka manusia ingin bebas dari Allah sehingga bebas untuk berdosa. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, ketika manusia tidak memiliki Allah, ketika manusia tidak mau dipimpin oleh Allah, maka hidupnya akan terus-menerus di dalam dosa. Hidupnya makin berantakan. Nah, kenapa demikian? Ini dia. Kita ini mau terikat dengan dosa atau terikat dengan Allah? Itu aja pilihannya. Ya. Nah, saya mengutip kata-kata dari Billy Graham. Dia bilang begini, man cannot control himself. And if he will not be controlled by Jesus Christ, then he will be controlled by Satan. Manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pilihannya adalah dia itu kalau nggak dikendalikan oleh Tuhan Yesus, dia akan dikendalikan oleh setan. Nah, jadi saudara, inilah pilihannya. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Pilihannya kita mau dikendalikan oleh Tuhan atau dikendalikan oleh setan. Nah, jadi saudara, inilah penekanannya, betapa pentingnya kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Yesus. Nah, tapi pertanyaannya apa rahasianya agar kita mau terikat dengan Allah? Nah, ini jawabannya sama dengan ketika apa rahasianya sehingga ada seorang pria mau terikat dengan seorang wanita terikat dengan seorang pria di dalam pernikahan. Jawabannya adalah cinta. Ya, ketika seorang mencintai pasangannya, dia mau terikat hanya dengan pasangannya, mau setia kepada pasangannya, dia berani untuk menolak godaan dari pasangan yang lain atau orang yang lain, ya. Cinta. Nah, jadi teman-teman sekalian, melalui pendalaman materi pada hari ini, maukah engkau tidak mengulangi kesalahan dari para bangsa Israel yang membelot, berselingkuh, berzina dengan berhala-berhala? Jawabannya adalah cinta. Maukah engkau mencintai Allah? Nah, kitab Rut yang menariknya, inilah salah satu contohnya.
Karena apa? Kitab Rut, kisahnya itu terjadi pada zaman hakim-hakim. Jadi di tengah-tengah bobroknya orang-orang Israel pada waktu itu, muncullah kisah ini. Nah, ini sedikit informasi. Jadi, ini tantangan yang terjadi sebenarnya. Ruth dan Naomi itu punya kemungkinan untuk memiliki hubungan yang tidak harmonis sebagai mertua dan menantu. Atau ya kalau Ruth itu kan menantu, Naomi mertua. Kenapa? Karena begini. Yang pertama, mereka itu beda suku. Ruth itu orang Moab. Naomi orang Israel. Dalam Ulangan 23 ayat 3, orang Israel nggak boleh bergaul sama orang Moab. Tetapi ternyata Naomi dan suaminya itu Elimelek mengambil Ruth dari orang sebagai orang Moab ini untuk menikah dengan anaknya. Yang pertama, jadi perbedaan suku. Nah, yang kedua, perbedaan agama. Karena apa? Naomi menyembah Allah, Ruth menyembah berhala. Nah, tetapi yang menariknya, nanti kalau teman-teman ingat lagi kitab Ruth, mereka ini nggak berantem. Mereka ini nggak musuhan. Nah, kemudian yang ketiga, faktor ekonomi dari keluarga Naomi. Jadi, Naomi itu pergi ke Moab, Naomi sekeluarga pergi ke Moab karena ada bencana kelaparan. Padahal mereka tinggal di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Nah, cuma lucu ya, rumah roti tapi kelaparan. Nah, mereka akhirnya pindah ke Moab. Nah, jadi bisa dibayangkan Ruth punya mertua yang miskin. Nah, yang keempat, faktor biologis. Dalam artian begini, Elimelek dan Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya si sakit. Kilion artinya si lesu. Jadi bisa dibayangkan, ini nama kok kayaknya rada-rada menyedihkan ya, menggambarkan orang-orangnya. Jadi seolah-olah memang Elimelek dan Naomi ini udah kelaparan di Bethlehem. Anaknya juga sakit-sakitan. Yang satu si sakit, yang satu si lesu. Nah, jadi saudara bisa bayangkan apa ya alasan untuk kemudian Ruth ini mau jadi menantu dari Elimelek dan Naomi, dan apa ya yang membuat Ruth meskipun nantinya ikut mengalami musibah bersama dengan Naomi, tapi tetap setia kepada Naomi dan bahkan tetap mau pergi kembali ke Israel. Nah, jawabannya ini. Jadi dikatakan di ayat 16 dan 17 pasal 1, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Nah, sampai bagian ini kita bisa melihat bagaimana Ruth itu bersedia untuk terhisap masuk di dalam kewargaan yang sama dengan mertuanya. Nah, tetapi yang menariknya dikatakan lagi, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Jadi nampaknya di sini teman-teman sekalian, ada kesetiaan yang sangat total dari seorang kafir bernama Ruth. Dia orang Moab, penyembah berhala. Tapi di dalam hubungan keluarga sebagai seorang menantu, dia memiliki pernyataan iman yang sedemikian dalam. Bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim yang mengisahkan orang-orang Israel yang gampang sekali murtad, di sini justru ada orang yang kafir yang dianggap gak pantas menjadi umat Allah, tapi justru menunjukkan iman yang dalam kepada Allah, bahkan sampai-sampai bilang begini intinya, terserahlah meskipun Naomi tidak bisa menjamin hidup saya, gak apa-apa meskipun Naomi gak bisa menyediakan suami pengganti buat saya, tapi dimanapun kau mati, aku pun mau mati di sana. Nah, jadi saudara kita bisa lihat di sini, kesaksian iman seperti ini saya yakin pasti ada kaitannya juga dengan relasi di antara mertua dengan menantu. Bagaimana Elimelek dan Naomi khususnya bisa terus membimbing, terus mengajari Ruth untuk menyembah Allahnya orang Israel dan belajar untuk setia kepada Allahnya orang Israel. Nah, jadi saudara, iman seperti inilah yang Allah inginkan dimiliki oleh kita dan juga bangsa Israel. Dan ini hasilnya. Sebagai seorang kafir yang dianggap tidak pantas masuk umat Allah, tetapi dia memiliki iman yang jauh lebih kuat daripada umat Allah yang lain.
Di dalam Matius 1 ayat 5 dan 6 kita bisa melihat. Kalau rekan-rekan mau baca keseluruhan Matius 1 ayat 1 sampai 12 itu bicara tentang silsilah Tuhan Yesus, maka saudara lihat di sini Boas memperanakan Obed dari Ruth, Ruth memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Nah, jadi saudara bisa lihat bahwa Boas dan Ruth punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Jadi Ruth ini ibaratnya apa? Nenek buyut ya. Nenek buyutnya Daud. Dan kalau teman-teman baca Matius 1 berarti Ruth adalah salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Bayangkan penghargaan, apresiasi yang Allah berikan kepada seorang kafir bernama Ruth. Imannya yang begitu dalam terhadap Allah. Allah sangat hargai, Allah apresiasi. Nah, jadi bicara tentang kitab Ruth, di situ bicara tentang penebusan. Ada seorang yang bernama Boas yang menebus Naomi dan Ruth. Nah, penebusan dia mencerminkan penebusan Kristus. Nah, ini saya ambil dari buku survei pengantar perjanjian lama yang ditulis oleh Gleason Archer. Jadi ada 5 alasan yang mengatakan bahwa penebusan Boas ini mencerminkan penebusan Kristus, di mana penebusan Boas ini adalah penebusan berkaitan dengan perkawinan ipar yang diatur di dalam kitab 5 kitab Musa ya, bilangan imamat itu. Yang pertama, penebusan di dalam keluarga Israel haruslah kerabat dekat. Jadi memang yang berhak dan wajib menebus orang yang misalnya belum punya anak, yang tapi sudah ditinggal mati, maka harus kerabat dekat. Misalnya, si abang atau si koko menikah, kemudian si koko meninggal, maka adik laki-laki dari si koko harus menggantikan, di mana adik laki-lakinya itu kemudian harus memiliki anak dari istri kokonya, supaya si koko ini tetap keturunannya masih bisa dipertahankan. Nah, jadi artinya mesti ada kerabat dekat. Nah, karena itu Mesias juga haruslah manusia. Manusia. Kenapa? Ya, kalau ya dia harus kerabatnya manusia gitu. Jadi dia harus ya Mesias itu haruslah manusia. Nah, yang kedua, penebusan itu dilakukan dengan strategi. Kalau rekan-rekan membaca itu Boas punya strategi yang sangat lihai. Dia nggak langsung mau menebus Ruth atau menebus Naomi karena memang ada orang yang lain yang lebih wajib untuk melakukan. Nah, jadi di sini gambaran strategi ini digambarkan oleh rancangan Allah Bapa dalam menebus dunia ini. Itu apa? Bapa melakukan perencanaan strategi yang sangat membingungkan buat iblis. Dalam artinya begini, iblis ingin Yesus mati. Itulah kenapa di dalam Matius pasal 1, pasal 2, ketika orang-orang Majus datang, itu kan Herodes pengen bunuh Yesus yang masih kecil itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa iblis itu memakai Herodes Agung untuk membunuh Yesus, tapi gagal. Jadi di satu sisi iblis pengen Yesus mati. Nah tapi kalau disalibkan, iblis sebenarnya nggak mau. Kenapa? Kalau Yesus disalibkan, iblis kalah. Nah bingung kan? Nah jadi itulah. Akhirnya ya iblis memaksakan untuk ya udah Yesus mati disalib. Tapi ketika Yesus mati disalib, ya udah kuasa iblis atas manusia hancur, sehingga meskipun manusia mati secara jasmani, tapi orang-orang percaya kepada Kristus tidak akan dikuasai oleh maut, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Nah, ketiga, penebus harus mampu menebus. Percuma dia statusnya penebus tapi nggak punya kemampuan untuk menebus. Nah, Boas sanggup membeli ladang Naomi. Nah, karena itu Mesias haruslah sosok yang mampu menebus. Yaitu ya harus Allah. Hanya Allah yang sanggup menanggung cawan murka Allah. Nah, yang keempat, penebus harus bersedia. Karena kalau dari kisah Rut, penebus pertama itu nggak bersedia. Makanya kemudian si penebus pertama ini disuruh pakai sendal cuma sebelah. Gitu. Nah, tapi di dalam maaf, di Taman Getsemani, di situ dikisahkan bagaimana Yesus sebelum memasuki jalan salib, dia katakan bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Artinya Yesus bersedia.
menebus manusia berdosa. Nah, yang terakhir, penebus juga harus menikahi yang ditebus. Bukan hanya keluar uang untuk menebus, tetapi dia harus menikahi dengan pribadi yang dia tebus. Nah, karena Elimelek sudah meninggal, dia nggak punya keturunan, maka Boas harus menikahi bukan Naomi, tetapi menikahi Ruth. Nah, jadi nanti anak dari mereka, anak dari Boas dan Ruth, itu sebenarnya nanti disahkannya menjadi anaknya Elimelek, bukan anaknya Boas. Nah, itulah yang membuat penebus pertama nggak mau melakukannya. Nah, tapi Boas mau. Meskipun artinya anak pertama Boas dengan Ruth itu menjadi penerus dari Elimelek. Nah, itulah gambaran dari Yesus. Yesus yang menikahi gerejanya. Yesus sebagai mempelai pengantin pria dan kita gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Nah, jadi saudara kita bisa lihat di sini bahwa melalui penebusan Boas kita bisa melihat penebusan yang begitu indah dari Kristus. Dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia yang berstrategi, bersedia mati, dan menjadi pribadi yang begitu mencintai kita. Kiranya penebusan ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Penginjil Abraham yang sudah menyampaikan penjelasannya mengenai dua kitab yang sudah kita selesai baca ya, Hakim-Hakim dan Kitab Rut. Baik, sampai di sini penjelasan dari Pak Abraham. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Mesti agak dipancing atau gimana nih? Mari, ada Biasanya Bu pertanyaan? Endang nih, banyak pertanyaan. Oh, Bu Endang, ada Yanto juga. Yanto juga banyak Ya, loh. Yanto juga. Ayo, jangan malu-malu. Langsung aja dibuka. Saya mulai duluan ya, Pak Abraham Boleh, mau nanya. boleh Jadi silakan. yang pernyataan yang terakhir, halaman slide terakhir ya, kalau di situ kan ada penebus itu harus bersedia. Jadi yang pertama yang tidak bersedia itu saya agak sedikit kurang connect itu Penginjil Abraham ya. Penebus harus bersedia karena ada penebus pertama yang tidak bersedia. Nah, berikutnya kan kalimat berikutnya di Taman Getsemani Yesus bersedia menebus manusia berdosa gitu. Nah, jadi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, penebus pertama yang tidak bersedia ini apa dan siapa gitu. Itu dari saya. Mari Oke. ada dua lagi kira-kira dari Oh, teman-teman biar sekaligus atau mau satu-satu Pak Abraham? mungkin satu dulu ya. Oh satu-satu, silakan silakan. Iya. Oke. Ya, jadi kalau di dalam kalimat pertama, penebus harus bersedia karena ada penebus pertama yang tidak bersedia, itu mengutip dari kisah di dalam kitab Rut. Jadi memang sebenarnya ada penebus yang lebih wajib untuk menebus Naomi dan Ruth. Dia harus bersedia membeli ladang dari Naomi, di mana itu ladangnya Elimelek. Nah, cuma repotnya begini. Waktu ditanya, kamu nggak cuma beli ladang loh, kamu harus nikahin Ruth. Nah, dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena begini, kalau si penebus pertama ini menikahi Ruth, maka anak mereka bukan menjadi penerus keturunan dari si penebus pertama ini, melainkan menjadi penerus dari keturunan Elimelek. Oh iya. Nah, kenapa si penebus pertama ini nggak mau? Karena dia takut namanya itu tidak dikenang orang lagi. Berhubung anak pertama mereka masuk kepada keturunannya Elimelek. Nah, cuma di sini ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak TKP. Justru di sini kita melihat sebuah ironi, sebuah hal yang menyedihkan, yaitu bahwa si penebus pertama ini menolak untuk menebus Naomi dan Ruth karena takut namanya tidak dikenang. Tapi termasuk dengan pertanyaan tadi, ini siapa? Justru kitab Rut mencatat namanya nggak ada, namanya nggak dikasih tahu. Jadi bisa dibayangkan orang ini Ya, pengen hanya namanya dijelaskan dikenang, kerabat aja ya disebutnya ya, kerabat yang lebih berhak cuma ya. kerabat doang. Orang ini pengen namanya dikenang, sehingga dia nggak mau nikahin Ruth. Kenyataannya, kitab Rut mencatat, ya akhirnya malah namanya memang nggak dikenang, gara-gara apa? Oh, Nggak hilang. menikahi Ruth.
Kan konyol ya. Tapi ya itulah ironinya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, tapi ternyata akhirnya apa? Ya sudah, tidak dikenang sama sekali. Tidak Begitu, Pak. dikenal sama sekali. Oke, baik. Terima kasih. Mari, rekan-rekan, Bu Endang, Pak Herianto, ayo keluarkan pertanyaannya. Ya, waktu kita udah nggak banyak juga nih sampai jam 9, berarti tersisa 15 menit aja kira-kira. Pak, Ayo, tapi sedikit pertanyaan. Ya, monggo. kalau di kitab Hakim-Hakim tadi disebutkan bahwa memang bangsa Israel itu apa suka hidup menurut pembenaran yang mereka lakukan. Tetapi dia juga suatu saat dia butuh raja, raja yang menjadi panutan begitu. Lah, karena hal ini berulang-ulang terjadi, kira-kira eh, hal apa ya, motivasi apa mereka kok eh, apa imannya itu timbul tenggelam seperti itu. Kalau memang mereka merasa hidupnya itu hancur, amburadul, kemudian butuh Tuhan, butuh pemimpin, kemudian diberi pemimpin, pemimpinnya juga tidak bisa menjadi teladan, hal itu terulang-ulang berkali-kali. Di sini apakah bangsa Israel tidak mau belajar dari eh, setia kepada Tuhan karena hari itu terjadi berulang-ulang. Kira-kira yang memotivasi atau mendorong mereka melakukan hal seperti itu apa, Pak Braham? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Jadi memang itu kembali lagi kepada slide yang tadi sempat saya tampilkan, yaitu bagaimana ya orang-orang ini, sebentar ya. Ya ini. Jadi orang-orang Israel ini ingin bebas, ya. Sebentar. Nih. Jadi manusia pada umumnya ingin bebas menentukan keinginan dan pilihannya sendiri. Ketika ada raja, maka ada raja yang akan mengatur. Nah, memang ada raja-raja yang tidak menjadi teladan. Dan memang kalau nanti kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita ke kitab raja-raja, itu kita akan memang bisa melihat ketika rajanya nggak benar, rajanya menyembah berhala, moralitasnya jelek, buruk, maka umatnya juga ikutan. Ambil contoh nanti kalau rekan-rekan membaca, misalnya Yerobeam ataupun Raja Ahab yang istrinya adalah Isabel. Jadi itu benar-benar menghancurkan hidup bangsa Israel. Sampai-sampai nanti muncul namanya Nabi Elia untuk mereformasi orang-orang Israel pada waktu itu yang mengikuti perilaku buruk dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Nah, jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia itu ingin bebas dari Allah agar bebas untuk berdosa. Nah, jadi makanya Billy Graham bilang begini, man cannot control himself. Yang manusia nggak bisa mengendalikan dirinya. Kalau nggak mau dikendalikan oleh Yesus, dia pasti akan dikendalikan oleh setan. Nah, jadi inilah kondisinya. Bagaimana orang-orang Israel ini yang memang menggambarkan manusia berdosa. Nah, memang butuh raja. Nah, makanya Matius 1 mengisahkan tentang silah Yesus yang adalah keturunan raja. Tapi justru kalau nanti kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 12, meskipun raja yang ditekankan adalah Raja Daud, tetapi Raja Daud ini juga lah yang menjadi titik baliknya di mana dia menikah dengan istri Uria, kemudian hasilnya Salomo menjadi penyembah berhala dan lain sebagainya, sehingga akhirnya terjadi titik balik yang membuat hidup Israel semakin merosot dan akhirnya apa? Dibuang ke Babel. Dan nanti kemudian setelah dari Babel dikembalikan ke tanah perjanjian, setelah itu mereka dikuasai lagi oleh Yunani dan akhirnya oleh Romawi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ketika manusia itu pada umumnya karena sudah tercemar oleh dosa, ingin bebas dari Tuhan, maka mereka akan hidupnya berantakan. Jadi apa yang memotivasi? Jawabannya karena mereka tercemar oleh dosa sehingga mereka ingin bebas dari Allah, ingin menentukan hidupnya sendiri, merasa tahu yang terbaik buat dirinya. Begitu. Ya, terima kasih.
Menarik ya, Abraham ya. Cukup menarik. Ayo, Yanto, Pak Yanto, mari. Biasa punya pertanyaan. Atau teman-teman yang lain, silakan. Nggak membatasi ya. Kita masih punya waktu, kita bisa ajukan pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ya, saya mau Ya. nanya Pak. Oke. Ini kan Ruth kan dari bangsa Moab ya, yang bukan dari bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan kalau Abraham itu kan juga dari bangsa Ur Kasdim ya. Daerah dari daerah Ur-Kasdim. Daerah Ur Kasdim itu kan juga bukan dari bangsa Israel, maksudnya daerah Israel kan. Ya. Apakah memang itu rencana Tuhan untuk mungkin dari bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan untuk mengikuti dia gitu, Pak? Mungkin bertanya itu, coba dijelaskan, Pak. Oke, mari Pak Abraham. Ada pertanyaan dari Pak Yanto, yaitu Oke. yang tadi ya, silakan. Iya. Nah, itu memang sebenarnya posisinya terbalik ya, Pak. Jadi bahwa dari Abraham inilah kemudian Allah itu ingin membangun sebuah bangsa, umat pilihan, yang melalui umat pilihan ini orang bisa datang kepada Allah. Nah, jadi Allah memilih Abraham, meskipun memang Abraham di dalam kitab Yosua, di dalam kitab Kisah Rasul, Abraham ini dan keluarganya dulunya penyembah berhala juga. Nah, tapi kemudian dipilih oleh Allah, dan akhirnya Abraham menjadi penyembah Allah. Nah, setelah itu ketika dia punya anak, yaitu Ishak, anaknya pun juga menyembah Allah, dan ketika Ishak punya anak, ada Esau, ada Yakub. Yakub. Nah, Yakub ini juga menyembah Allah. Nah, dari Yakub inilah muncul keturunannya, yaitu Israel dengan suku-sukunya itu. Nah, jadi memang sebenarnya dari awalnya itu Abrahamnya dulu, baru Israel. Ya, jadi sebenarnya Israel ini sebelumnya kita tidak perlu lihat sebagai sebuah tanah, wilayah, tetapi sebuah bangsa. Bangsa yang menyembah Allah seperti halnya menyembah Allahnya Abraham. Bukan Allah yang di masa lalunya Abraham, tapi di masa atau masa kininya ya, masa kininya Abraham. Makanya di dalam kitab-kitab Injil ataupun di dalam kitab Perjanjian Lama, selalu ketika Allah memperkenalkan diri, dia mengatakan, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu. Jadi memang sebenarnya umat pilihan itu konsepnya bukan untuk membuat orang yang dipilih itu menjadi terlalu percaya diri dan istilahnya gede rasa, tapi melalui umat pilihan ini orang bisa datang kepada Allah. Begitu. Jadi sebenarnya Ruth meskipun dianggap bukan umat Allah, bisa menjadi umat Allah ketika dia mengimani Allahnya dari umat pilihannya Allah ini, yaitu Israel. Begitu, Pak. Oke, makasih, Artinya Pak. kita pun sebagai Israel rohani gitu ya, penginjil Abraham. Iya, betul, Pak. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita menjadi Israel rohani. Jadi berhak mendapatkan janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Baik, Koyanto, apakah sudah tercerahkan dengan penjelasannya? Iya, tercerahkan. Jadi mungkin apakah sebagai bangsa Israel kan ada juga saya pernah dengar cerita eh, dari bangsa-bangsa lain, jadi dia eh, apa ya, tercerik bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Maksudnya dari penjelasan, maksudnya bangsa Israel kan dia kan pernah dijajah, pernah di apa, oleh bangsa lain gitu loh, Pak. Maksudnya Dibuang ke Babel. buang bangsa Mesir, bangsa Babel gitu loh. Jadi Tuhan memakai bangsa lain, orang-orang yang kafir gitu, orang kafir, bahwa kamu harus ingat saya gitu loh. Kamu harus menyembah saya, bukan menyembah berhala gitu. Mungkin gitu kali Pak penjelasannya. Oh ya, jadi kalau tentang itu pada intinya sebenarnya ini yang menariknya ya.
bahwa umat Israel ketika dipilih itu kan, kalau tadi dari yang Pak Yanto sempat singgung, pernah dijajah atau diperbudak Mesir, dijajah oleh bangsa-bangsa lain, ya Asyur, Babel, Media, Persia, Yunani, Roma dan seterusnya. Tapi tetap Allah memang memilihnya Israel. Nah, jadi sebenarnya yang mau disampaikan di sini bahwa Allah memilih Israel itu bukan karena mereka hebat, karena dalam kenyataannya ada yang lebih hebat daripada mereka, yaitu misalnya bangsa Mesir, lebih kuat misalnya bangsa Asyur, Babel. Jadi sebenarnya konsep tentang umat pilihan ini bukan bicara tentang ini orang yang bagus-bagus, hebat-hebat, maka saya pilih. Tetapi ada anugerah Allah bahwa kalau yang terburuk aja, yaitu bangsa Israel misalnya ya, itu dikasih Tuhan, apalagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi konsep umat pilihan ini adalah melalui pemilihan yang Allah lakukan terhadap bangsa yang seperti Israel yang kurang menonjol ini, sebuah negara kecil ini, kalau Allah aja sayang sama mereka, apalagi yang lain. Ibaratnya kita punya anak 5, ini anak terakhir paling bandel, paling nyebelin, suka minggat, suka ngabisin uang kita. Tapi kita sayang banget sama dia, kita tunjukin rasa sayang kita. Nah, jadi kalau kita aja tunjukin rasa sayang kita kepada anak kelima ini, maka anak 1 sampai 4 pasti harus dapat kesimpulan bahwa kalau yang kayak begitu aja disayang orang tua, apalagi saya. Nah, jadi itu kira-kira bahwa konsep umat pilihan inilah yang dikembangkan. Dan yang kedua memang kalau orang Israel ini bebal, berzina secara rohani terhadap Allah, menyembah berhala, maka Allah akan lepaskan perlindungannya atas mereka sehingga mereka gampang sekali dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Allah pakai bangsa-bangsa lain untuk mendisiplin umatnya. Begitu Pak. Oke, oke, makasih Pak penjelasannya. Oke, baiklah. Dari rekan-rekan lain, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kita masih punya waktu 10 menit, kira-kira 11 menit ya. Ayo di absen ya. Bu Weni ada pertanyaan? Wang. Atau mau foto dulu ya, cuma saya nggak bisa fotoin. Oh, foto dulu. Oke. Oh iya, boleh foto dulu. Bu Weni dah foto, saya juga nggak bisa foto pakai HP. Oh iya, ya udah coba ya saya pakai ini iPad soalnya. Coba tolong dibuka semua kameranya. Semuanya dibuka. Ya, Ila Yanti, itu gelap sekali. Kamarnya gelap, dinyalain dong lampunya. Membelakangi layar, dia membelakangi layar. Cisoklien, ayo. Siapa Belum mandi. Melinda. apa-apa. Oh ya. Baunya nggak nyampe sini, tenang aja. Nah, gitu dong, terang tuh. Wah, cerah dong. Syoklien yang belum nih, belum buka Syoklien doang nih. Ayo Sebentar Syoklien, aja. cepat dibuka. Kita mau ini Foto, foto. foto bersama. Ini Syoklien dengar nggak ya suaranya? Nggak dengar kali ya? Atau lagi di Beneran tadi mana dia ya? bilang belum mandi katanya. Apalagi Oh, mandi. gitu. Ya, oke lah ya. Kita lanjut ya sekarang semuanya ya. Oke. Kita ke ya, senyum semua. 1, 2, 3. Satu kali lagi layar yang sebelahnya. Oke, senyum semua. Lihat ke sini. 1, 2, 3. Oke. Oke, dah. Boleh dilanjut. Masih ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup. Oh iya, masih ada tuh pertanyaan. Ayo, Pak silakan. Andreas, siapa ayo? Saya panggilin aja ya Bu Cucuy, ada nanya. Pak Andreas, Bu Herlina, Bu Linda, Bu Susi, Ciengkim. Kalau Bu Endang, Yanto udah ya. Wakwang, Cianti, Roni, yang nih. Atau Ios. Ios bisa nanya langsung deh ya sama Papa ya.
Atau Cishok Lien, nggak apa-apa belum mandi tapi kan udah bisa nanya. Ayo, ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Ya, semenit lagi kalau nggak ada pertanyaan kayaknya udah cukup jelas ya, Cikiweng ya. Ya, 1 menit lagi kita tunggu. Kalau enggak ya kita tutup. Satu pertanyaan, Pak. Oh iya, boleh. Boleh. Di Hakim 20 peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin, kenapa dia berperang ya? Kayak perang saudara Oh, gitu. antar suku. Antar Suku ya. suku. Boleh. Benyamin itu kan salah satu suku dari bangsa Israel ya. Iya. Ayo, gimana Pak Abraham penjelasannya? Pertanyaan Yanto. Oh ya, Ada yang tentang peperangan itu ya. antar Kenapa suku bangsa. ada peperangan antara suku-suku Israel dengan suku Benyamin ya? Iya. Ya, jadi itu memang sebenarnya kisahnya itu agak berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi tadi ada seorang Lewi yang punya gundik. Nah, ketika si orang Lewi ini dia mengembara bersama dengan gundiknya, terus akhirnya dia bermalam di satu tempat. Nah, ketika dia bermalam itu, penduduk Gibea itu pada ngepung tempat dia bermalam, minta supaya si tuan rumah mengeluarkan si orang Lewi ini. Nah, ini sebenarnya cukup menarik kisahnya. Karena apa? Orang-orang Gibea ini, mereka ngepung rumah tempatnya si Lewi menginap. Karena apa? Mereka pengen mengenal dia. Pengen mengenal si orang Lewi ini. Nah, kata mengenal di sini maksudnya bukan pengen kenalan. Pengen diartinya, lu orang baru ngomong-ngomong ya sama kami ya, lapor-lapor. Bukan. Tapi mengenal di sini maksudnya pengen disodomi gitu. Jadi Oh, ada semacam eh, perilaku yang serupa dengan kisah Sodom. Jadi ibaratnya kalau dulu Allah menghukum Sodom, ternyata di dalam kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel punya perilaku seperti orang Sodom. Jadi orang-orang Gibea ini ngepung, mau nyodomi si orang Lewi ini rame-rame. Nah akhirnya orang Lewinya ini kemudian justru malah mendorong gundiknya keluar dari rumah itu, dan akhirnya si gundiknya ini diperkosa rame-rame oleh penduduk sampai Gibea mati ya. tadi. Nah setelah diperkosa rame-rame sampai pagi, akhirnya si perempuan ini sekarat. Dan paginya ketika dia mau masuk ke rumah itu, dia udah nggak kuat, dan pas si suami, bukan suaminya, pas si orang Lewinya buka pintu, si perempuannya udah mati. Nah setelah itu si perempuan ini badannya dipotong-potong jadi 12 bagian, dan badannya ini Dikirim. kemudian dikirim satu-satu ke suku-suku Israel yang ada. Nah, jadi suku-suku Israel itu pada kaget dan, gila nih, nggak ada yang kayak begini sebelumnya nih. Akhirnya suruh suku Israel ini langsung bersatu buat mau membantai orang-orang Gibea. Nah, tapi karena orang-orang Gibea ini adalah bagian dari orang-orang suku Benyamin, di mana orang-orang Gibea ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang gagah perkasa. Ibaratnya andalannya bangsa Benyamin, suku Benyamin kalau mau berperang. Nah, makanya waktu pas orang-orang Israel yang banyak ini pengen menghukum atau pengen membantai orang-orang Gibea, maka orang-orang Benyamin melindungi orang Gibea. Nah, sehingga bangsa Israel peranglah melawan suku Benyamin. Jadi suku Benyamin ini mau melindungi orang-orang Gibea. Gitu. Oh, suku Benyamin melindungi orang Gibea ya? Iya, karena Bukan orang-orang perang Gibea ini adalah antar bagian suku dari mereka suku ya? mereka. Iya. Tapi kan sebenarnya maksud daripada pengiriman 12 potong jenazah dari gundiknya orang Benyamin ini Orang merupakan Lewi. pesan. Oh, orang Lewi. Ya, Iya. Jadi si merupakan orang Lewi pesan punya gundik. bahwa orang Lewi itu ingin menyampaikan bahwa mereka itu telah memperlakukan gundiknya itu dengan kejam gitu ya, kira-kira ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya ada kebohongannya. Jadi sebenarnya Oh, yang terjadi bukan orang-orang Gibea ini, kan jadi kalau di dalam beritanya si orang Lewi ketika mengirim daging potongan tubuh gundiknya, kan dia bilang orang-orang Gibea pengen membunuh aku sehingga kemudian orang-orang ini memperkosa gundikku.
Sebenarnya dalam kejadiannya bukan begitu. Orang-orang Gibeah ini nggak mau membunuh si orang Lewi, tapi pengen menyodomi dia. Jadi ada kepalsuan berita yang disampaikan di situ. Nah, cuma jadi orang-orang Israel ini pada kemakan sama hoax. Gitu. Iya. Nah, ini justru konyolnya. Orang-orang Israel dipersatukan oleh hoax. Bukan oleh hoax untuk membunuh Lewi. Bangsa sendiri, bangsa Benyamin. Iya. Suku Benyamin. Oke. Baik, apakah Oke, masih ada itu. pertanyaan lagi, Pak Yanto, terkait dengan pertanyaan terakhir? Sudah cukup jelas? Sudah cukup ya, jelas itu. Makanya saya juga nggak ngerti itu kenapa ya di perang antar suku. Oke, thank you Pak. Ya awalnya nggak ngerti, sekarang udah ada penjelasan. Rupanya memang ada sesuatu yang membuat mereka tuh terpicu ya. Gitu. Oke. Yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih punya 2 menit waktu sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam sesi MBA ini. MBA by Zoom. Pak Kwang, Cing Kim, Cianti. Wah, kayaknya udah cukup jelas semua nih kayaknya ya. Gimana Bu Weni? Sudah ditutup aja. Mau tutup aja? Jam 9, ya. Oke. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Weni, juga kepada penginjil Abraham yang telah menyampaikan penjelasannya mengenai 2 kitab yang telah kita selesai baca, yaitu Hakim-Hakim dan Kitab Rut. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, makin mengerti mengenai Alkitab dan makin cinta dan rajin membaca Alkitab ya, gitu. Baik, kita mau menutup perjumpaan kita ini dengan doa. Saya akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, ingin mengucapkan syukur dan terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh mengikuti penjelasan mengenai kitab Hakim-Hakim dan Kitab Rut. Biarlah apa yang telah kami dengarkan ini boleh menjadi bekal kami ke depan, menjadikan kami lebih memahami dan lebih mencintai akan membaca firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin kegiatan kami selanjutnya di malam hari ini, serta juga istirahat kami malam hari ini, biarlah kiranya segala sesuatu yang telah kami kerjakan ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak Abraham. Terima kasih Pak TKP yang sudah menjadi host dan juga teman-teman semua. Kita akan bertemu kembali ya pada tanggal 3 ya kalau nggak salah ya. 3 ya. Oke. Betul nggak? Kita akan kayaknya Rabu depan. Oh, Rabu depan. Oh, bukan, tanggal 17 Januari. Oh ya, 17 ya, 17. Ya, 17 Januari, berarti masih 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Di 1 dan 2 Samuel. Ya. 1 dan 2 Samuel. Oke. Ya, semuanya selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.